Perkenalkan, nama saya Arabella Panjadamara Simbolon dengan NIM 72432200027. Saya prodi akuntansi kelas C tahun 2024. Jadi di video ini saya akan membuat tutorial untuk menyelesaikan kasus akuntansi dengan menggunakan aplikasi Excel. Video ini digunakan untuk menyelesaikan UTS komputerisasi akuntansi yang diampu oleh Pak Taufik SE MSI. Belum. Selamat menyaksikan semuanya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar dulu ya teman-teman. Kita mulai dari sheet pertama, ubah namanya menjadi daftar akun. Sudah selesai, kita buat header untuk daftar akun ini. Di dalam daftar akun ini terdapat kode akun, nama akun, dan yang terakhir tipe. Sekarang kita akan mengatur jaraknya terlebih dahulu agar rapi ya teman-teman. Lalu kita ketengahin dan bold dan all borders untuk memberikan kotak-kotak. Lalu all borders sampai angka 37, lalu kita buat menjadi all borders. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur headernya, kita buat agar menjadi rapi di bold. Saya akan memberi warna, cuman teman-teman bisa memberi warna juga sesuai selera teman-teman masing-masing. Lalu kita akan mengatur format sel kodenya, karena format kode dari contoh soal. Jadi kita memilih dari custom, lalu angkanya itu ada satu angka di depan, kemudian garis penghubung, dan diikuti oleh 4 angka di belakangnya. Lalu tekan OK. Nah, format selesai. Selanjutnya kita akan mencoba kode akun 1000 dengan nama akun aset. Garis penghubungnya langsung otomatis muncul ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada 11000 yang berisikan nama akun aset lancar. Untuk kode yang ketiga itu ada 11101 yang merupakan kas usaha. Untuk mempercepat proses pekerjaan kita dalam membuat daftar akun, saya akan mengcopy nama dan kode akun dari file yang sebelumnya yang sudah saya kerjakan. Excel sebelumnya. Lalu kita copy di bagian kode akun mulai dari piutang usaha hingga beban lainnya. Yang terakhir, balik ke sheet sebelumnya dan copy paste. Sudah tercopy ya teman-teman. Lalu kita tekan borders agar mengikuti sebelumnya. Lalu kita rapikan. Nah, sudah rapi. Untuk mengisi tipe yang ada di daftar akun, kita akan membuat terlebih dahulu tabel bagian jenis. Yang pertama adalah kita membuat headernya yang berjudulkan jenis. Di dalam tabel jenis ini terdapat tipe, saldo, dan posisi.
Lalu kita mengatur jaraknya, lalu kita rapikan, di ketengahin dan di bold. Beri all borders. Kita akan mengisi tipe di bagian jenis tabel jenis ini. Yang pertama itu ada aset lancar, yang kedua itu aset tetap, yang ketiga akumulasi penyusutan, yang keempat ada utang lancar, yang kelima itu ada utang jangka panjang, yang keenam itu ekuitas pemilik, yang selanjutnya itu ada kontra ekuitas, selanjutnya itu ada kontra pendapatan, lalu pendapatan, beban pokok atau HPP, lalu beban penjualan, beban umum, dan yang terakhir adalah beban lain-lain. Sudah selesai, lalu kita blok semuanya untuk membuat all borders. Nah, sudah rapi ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita masukin saldo normalnya itu, yang pertama aset lancar di debit, aset tetap di debit, akumulasi penyusutan di kredit, sampai ke ekuitas pemilik, itu kredit. Lalu debit, kontra pendapatan juga debit, pendapatan kredit. Lalu di bagian semua beban itu terletak pada debit. Nah, sudah seperti ini. Posisi itu mulai dari aset lancar itu neraca sampai ke kontra ekuitas. Lalu di kontra pendapatan itu laba rugi sampai ke beban lainnya. Sudah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masuk ke tipe yang ada di daftar akun. Oh, sebelumnya saya akan merapikan ini. Saya lupa merapikan ya teman-teman. Kemudian kita akan mengisi tipe di bagian daftar akun ini dengan cara memasukkan terlebih dahulu tipe yang ada di jenis ke dalam name box. Kita beri kode tipe. Selesai, enter. Nah, sudah ada muncul di bagian name box ya teman-teman, tipenya itu. Lalu kita ke data, lalu data validation. Any value kita ubah menjadi list, lalu kita ambil yang dari name box tadi yang berisikan tipe dengan rumus sama dengan tipe. Lalu oke, muncullah seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa memilih apa-apa saja yang akan kita masukkan ke dalam tipe nanti dari tipe jenis. Kita copy dan paste ke semuanya. Sudah. Nah, ini sudah muncul di semuanya data validation-nya ya teman-teman. Oke. Lalu kita mengisi satu-satu nama akun dengan tipenya.
Nah, untuk pekerjaan daftar akun ini sudah selesai ya teman-teman. Maka selanjutnya yang akan kita kerjakan ialah jurnal umum. Kita tambahin sheet baru, ubah namanya menjadi jurnal umum. Nah, sudah, kita atur dulu posisinya teman-teman. Ini kita tulis nama perusahaannya, yaitu UD Andika. Lalu kita buat jurnal umum, dan periodenya itu Maret 2023. Sudah. Selanjutnya kita beri jarak dulu ya teman-teman, untuk nanti membuat balance atau tidaknya dan semua sumnya. Di jurnal umum ini terdapat lalu selanjutnya kita ketik tanggal, kemudian keterangan, referensi, debit dan kredit. Tentunya dirapiin semuanya, dikasih bold, terus habis itu di all borders, lalu di blok hingga ke bawah untuk membuat all borders ya, seperti itu teman-teman. Klik all borders, lalu ini saya akan mengubah warna bordernya menjadi warna pilihan saya. Ulang border, all border. Nah, sudah. Lalu di headernya diratain. Kita atur dulu jarak-jaraknya seperti itu. Lalu di bagian keterangan, habis itu kita akan membuat data validasi di keterangannya. Kita ubah menjadi list dan ketik sama dengan nama. Nah, habis itu kita copy paste ke bawah agar semuanya menjadi data validasi. Habis itu lalu di bagian referensi di sheet di transaksi pertama kita udah isi kas usaha, lalu kita masukkan rumus di bagian referensi, yaitu indeks atau blok bagian kode di bagian daftar akun, lalu diabsolutkan. Kemudian kembali kita match, lalu kita tekan bagian keterangannya itu, balik lagi ke daftar akun dan kita blok di bagian nama akun, lalu koma 0 tutup kurung. Oke, itu jadi nama referensinya ya teman-teman. Untuk mempercepat pekerjaan, saya akan mempercepat proses pengisian jurnal umum tersebut. Di bagian tanggal, isi tanggal sesuai dengan transaksi yang sedang berlangsung. Dari soal, saya akan membuat jurnal umum ini sebelum membaca soal. Nah, ini sambil ada soal di sebelah kanan saya sudah mengerjakan. Ini videonya dipercepat agar mempersingkat waktu ya teman-teman.
ya untuk bagian referensinya ini kita tinggal copy paste dari atas ya teman-teman. Rumusnya itu semuanya tetap sama dari atas sampai ke bawah, dan angka-angka kodenya itu langsung muncul secara otomatis seperti di sini. Sudah masukkan saldo, saya akan mengubah menjadi accounting ya teman-teman, agar menjadi rupiah. Ini ubah dolar menjadi rupiah terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat kolom untuk apakah di saldo debit dan kredit itu apakah balance atau tidak teman-teman. Kita buat dulu 3 kolom seperti ini, lalu di sini kita sum bagian debit dari atas hingga ke bawah. Begitu juga dengan yang kredit teman-teman, kita sum juga. Oke, sudah seperti itu. Nah, di kolom ini kita memasukkan rumus balance. If debit sama dengan kredit, tutup kurung balance, titik koma, not balance. Pertama kita akan membuat pembahasan. Jadi yang pertama itu di bagian sini, kemudian kita habis itu udah menjadi balance karena semua angkanya sama. Habis itu lanjut ke buku besar. Kita akan membuat buku besar dengan mengklikkan satu yang ada di jurnal umum. Habis itu insert pivot table. Habis itu sudah keblok semuanya, tekan OK, langsung muncul seperti ini. Pindahin bagian tangga, keterangan, dan referensi ke bagian bawah kiri ini. Lalu yang debit kredit di bagian valuate-nya. Nah, sudah seperti ini teman-teman tampilannya. Selanjutnya ialah
Selanjutnya kita buka di bagian pivot table analyze, lalu report layout, repeat, do not, lalu kita rapikan, kita ratakannya, lalu selanjutnya ialah kita tekan di bagian fields ini, calculated, lalu kita ubah field ini menjadi saldo akhir. Kita gunakan rumus if buka kurung debit lebih besar daripada kredit, koma debit kurang kredit, koma kredit kurang debit. Habis itu udah tutup kurung. Oke. Ini diubah titik komanya menjadi koma agar rumusnya dapat berfungsi. Oke, tekan oke. Ya, oke, sudah muncul saldo akhirnya di bagian paling akhir ya teman-teman. Lalu sekarang langkah selanjutnya ialah munculkan kode-kode akun, tekan insert, lalu kita geser bagian referensinya, kita tambahin kolomnya menjadi 2 seperti ini. Nah sudah, habis itu selanjutnya ini ubah menjadi accounting di bagian debit, kredit, dan juga di saldo akhirnya. Kalian cek aja satu-satu apakah saldonya sudah tepat atau belum. Kalau sudah selesai cek dan Anak siapa itu nangis? Kalau aku bilang ke bunda, kalau pulangnya lama, kok kakak lanjut tugas? Maksudnya kok kakak lanjut tugas? Oh selalu ya kakak, cuma ditanyanya itu bukan sekedar kayak oh tahu dia tahu kalau misalnya ngerjain tugas. Ditanya itu di mana, yang memang wajar tuh. Terus habis itu siapa-siapa aja, yang kamu yang bangunin, tempat kolam itu di mananya, jalan apa? Oh ngajak lengkapnya, oh iya makanya. Itulah street parent, street. ini nama sheet. Klik Ctrl Y. Ketika kalian lalu kalian close bagian pivot table field. Dan sekarang ketika kalian klik kode akun, maka akan muncul tampilan saldo. Nih, jika sudah selesai diubah menjadi accounting semuanya, kita akan coba menekan salah satu kode akunnya. Ya seperti ini. Nah, kita tutup pivot table dan tekan kode akun. Nah, buku besarnya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan membuat judul dari masing-masing buku besar yang terdiri dari nomor akun dan nama akun. Nomor akunnya ini Ganti nama sheet 2 ini. akun ini kita masukkan saja sama dengan, lalu ketik nomor akunnya, dan di nama akun kita ketik sama dengan dan masukkan saja nama akun. Sudah seperti ini ya, langsung itu langsung otomatis sampai ke kode-kode yang lain untuk judul-judulnya. Lalu kita ubah nama sheetnya menjadi buku besar. Sudah seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian neraca saldo. Untuk membuat neraca saldonya, kita copy sheet bagian buku besar ini. Ini menjadi seperti itu. Habis itu kita ubah namanya menjadi neraca saldo.
Di bagian nomor akun dan nama akun kita hapus. Lalu di bagian tabel ini kita klik yang pojok kanan dan Ctrl X untuk menghapus tabelnya juga. Kita tambahin insert di bagian atas untuk membuat headernya ya teman-teman. Seperti ini, kita mark across, lalu buat judulnya UD Andika neraca saldo periode Maret 2023. Ini ada, kita rapihin ke tengah, diboldkan, lalu kita munculkan. Lalu, jangan checklist juga dari debit, kredit, dan saldo akhir. Kita buat rumus baru untuk menghitung saldo debit kredit pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, gimana caranya? Klik dulu bagian fields, item and cents. Calculated field. Lalu beri nama saldo debit. Ini lalu kita munculkan lagi pivot table fields-nya. Habis itu tidak checklist di bagian debit, kredit, dan saldo akhir. Jadinya sisa referensi dan keterangan. Habis itu kita ke calculative, kita buat judulnya itu saldo debit dan gunakan rumus if buka kurung debit lebih besar daripada kredit, tutup kurung, maka debit kurang kredit dan tutup kurung 0. Oke. Oh, ini kita ubah menjadi koma, bukan titik koma. Kalian beri nama saldo kredit. Kali iklannya ada, kau belum dapat TikTok. Selanjutnya buat juga untuk saldo kredit sama seperti tadi, rumusnya juga. Perkenalannya, perkenalkan nama saya Nabi Muhammad Rasulullah dengan NIM 743220027, prodi akuntansi kelas C. Pada video ini saya akan membuat tutorial aplikasi Excel untuk menyelesaikan kasus ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak untuk mata kuliah inventarisasi akuntansi. Udah selesai. Lebih besar daripada itu biarkan 0. Salah. Iya. Kencang. Suara-suara kita nggak usah ada, maaf ya. Ditengokin orang luar kali. Bukan Devian. HP siapa yang? Jangan marah. Oh, yes. Terus pada bagian tab, kalian klik tanda panah ini. Field setting. Ganti jadi total. Oke. Oh, keterangannya ganti jadi nama akun. Ngapain udah 12 lagi tanya? Karena tadi kita ubah referensi ini menjadi nomor akun. Nah, sudah. Seru juga gitu ya. Ngobrol-ngobrol sampai malam. Waktu dia ngobrol-ngobrol itulah kita jibaku dengan Excel. Kalian klik dulu di site. Lalu ke total, pilih off. Lalu sekarang kita hitung total kalian. Kalian klik dulu di site. Lalu ke total, pilih off for rows and column. Baru ketik total. Terus tinggal blok aja gini. Auto sum. Seperti biasa. Lalu kita masuk ke pivot table analyze. Lalu grand total of rows. Jadinya totalnya jadi hilang. Lalu kita bikin total manual. Lalu kita blok dan auto sum. Nih, udah jadi seperti itu. Habis itu kita ubah yang debit dan kreditnya itu menjadi accounting. Ini kenapa sih dia dolar gitu nggak langsung rupiah? Di laptop tuh langsung rupiah. Capek kali ini. Langsung rupiah.
Terus supaya judulnya rapi, kalian blok bagian PDF, terus hapus. Nah seperti ini. Sekarang seluruh transaksi sudah selesai dikerjakan sampai neraca saldo sebanyak penyesuaian dan kalian bisa lanjut mengerjakan penyesuaian. Di sini ada 6 poin. Kayak gini barulah kita rapikan ya tabelnya teman-teman, beri warna di border sesuai dengan keinginan teman-teman. Iya, justru itu yang kami mau. Biar yang lainnya nggak usah. Tuh, nggak mau dibayar atau lanjut atau ini. Oke, sudah selesai di bagian neraca saldo. Selanjutnya kita akan lanjut ke laporan laba rugi. Maaf teman-teman, ada terjadi masalah di rekaman sehingga sudah muncul duluan. Jadi kita tinggal masukin aja dari judulnya itu UDADK, laporan laba rugi dan periodenya. Ini kita masukkan pendapatan dan juga rumus-rumusnya. Lalu di total pendapatan itu dari penjualan dikurang dengan potongan penjualan. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Kita copy datanya dari neraca saldo. Kita copy di beban pokok penjualan, lalu paste link. Paste link. Oke, udah seperti ini. Lalu kita masukkan saldonya itu dengan mengcopy saja fungsi yang dari atasnya untuk mempersingkat waktu. Ubah kode akunnya, tekan di bagian harga pokok penjualannya. Atur jaraknya terlebih dahulu. Harus ditulis total harga pokok penjualan. Sudah, lalu kita lanjut dengan mengetik laba kotor. Laba kotor itu kita hitung dari pendapatan dikurangi dengan total HPP-nya itu. Lalu ada selanjutnya beban usaha yang berisikan beban angkut keluar, copy dari neraca saldo dan paste link. Sudah. Habis itu tulis total beban usaha. Kita tulis saldonya itu copy aja fungsinya dari yang sebelumnya. Demi nggak bisa. Coba lagi bacanya, coba lagi caranya baru tuangin lagi. Bisa. Kalau besok namanya gitu. Maaf ya. Sudah, habis itu kita ketik di bawahnya itu laba bersih. Jadi laba bersih itu dihitung dari laba kotor dikurangi dengan total beban usahanya. Dapatlah hasil laba bersihnya. Kemudian kita rapikan ya. Lalu di bagian angka-angka ini kita ubah menjadi accounting dan dirupiahkan. Nah, laporan laba ruginya sudah selesai. Saatnya kita lanjut ke laporan perubahan modal. Laporan, maaf itu salah ketik, di laporan perubahan modal periode Maret 2023.
Yang pertama itu ada modal awal di tanggal 1 Maret 2023. Habis itu ditambah laba bersih, kemudian modal akhir per 31 Maret 2023. Untuk saldo modal awalnya ini kita ambil dari neraca saldo di bagian ekuitas. Lalu laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi, kita masukkan, dan modal akhirnya itu kita gabung dengan modal awal ditambah dengan laba bersih, dapatlah hasil modal akhirnya. Oke, selanjutnya kita ubah menjadi accounting dan kita edit agar menjadi rapi. Ini nanti aku baca data. Sudah selesai laporan perubahan modalnya, kita lanjut ke laporan posisi keuangan periode 31 Maret 2023. Laporan posisi keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama aset, lalu ada kewajiban. Selanjutnya di bawah aset kita ketikkan aset lancar. Sudah, aset lancar itu terdiri dari kita ambil datanya dari neraca saldo, kita copy bagian kas sampai dengan persediaan barang, perlengkapan toko, paste link, lalu dirapihin dulu ini. Lalu kita bikin saldonya menggunakan rumus fungsi yang sebelumnya sudah pernah kita pakai. Kita copy aja lalu paste. Ubah menjadi kode akun yang ini, lalu kita tarik ke bawah dan langsung muncul juga saldo-saldo sampai ke perlengkapan toko. Di kewajiban dan ekuitas kita tulis yang pertama itu adalah kewajibannya, kewajiban lancar. Habis itu kita copy dari neraca saldo utang usaha, kita paste link. Kita selanjutnya total dari kewajiban, lalu kita lanjut membuat ekuitas. Ekuitas kita copy dari neraca saldo, ekuitasnya, lalu paste link, lalu total ekuitas. Lalu setelah seperti ini kita buat total-totalnya. Yang pertama itu ada total ekuitas dan kewajiban. Di sebelahnya itu kita buat total aset lancar dan total aset. Nah,
Lalu kita zoom dan masuk usaha sampai perlengkapan toko. Nah, total asetnya juga kita ambil dari total aset lancar. Untuk utang usaha, saldonya kita copy fungsinya dari yang sebelumnya, lalu ubah kodenya menjadi kode kewajiban lancarnya. Oh, kok hilang? Ini ubah menjadi koma, tidak pakai titik koma. Lalu total kewajiban lancar. Ekuitas Tuan Andikanya kita juga memakai rumus yang sebelumnya. Dan untuk ekuitasnya itu kita ambil saldonya dari laporan perubahan modalnya agar balance nantinya. Lalu total ekuitas dan kewajiban kita tambah total kewajiban lancar dengan total ekuitasnya. Kita ubah menjadi accounting. Lalu kita rapikan semuanya dari judulnya, lalu di border, dan beri warna. Ini sudah selesai proses pekerjaan aplikasi Excel dalam pembuatan laporan keuangan. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.